Oke, jumpa lagi bersama saya Arif Fadila dan teman saya Bang Jerry, nggak pakai Tom. Junius Manurung. Wih, udah ganti nama dia. Oh, iya. Bang Manu lagi. Ada bisikan-bisikan. Tentunya di Keadilan TV, ini episode OTT yang nggak tahu keberapa nih Bang ya. 2000 sekian lah pokoknya. Jadi kita lagi syuting dadakan nih. Karena memang politik hari ini cukup dinamis Bang. Yang tadinya bilang gak mau jadi mau, yang tadinya Tadinya maunya dikit jadi maunya banget ya. iya, yang tadinya ogah-ogahan itu hoax ternyata beneran. Waduh. Betul sekali. Kalau kata Mbak Puan, yang tadinya kawan, keluarga, saudara, sekarang jadi musuh. Jadi lawan. Jadi lawan. Tapi ada juga yang bilang Bang, katanya dalam politik itu tidak ada kawan abadi. Wih. Tidak ada lawan abadi. Yang adanya Macam lah. Yang adanya lawan tambah banyak ya. Mbak Puan kemarin ya. Sebenarnya sih masalah cara ya. Iya. Memang benar dalam politik itu kan harus dinamis ya. Iya. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Tapi ya ada cara-cara yang istilahnya menghargain gitu ya. Apalagi kita dibesarkan dari seseorang yang membesarkan kita. Kalaupun kita misalnya pindah ke lain hati, ibarat kita dulu pacaran Bang. Iya. Kalau kita suka perempuan lain, ya kita sampaikanlah ke pacar kita. Betul. Kalau saya suka sama perempuan yang lain, gitu loh. Boleh Tidak baperan. cocok. Kira-kira seperti itu nih Bang. Boleh baperan tapi normatif Bang. Ya, karena itulah prinsip demokrasi ya Bang. Iya, kan. iya. Kita jangan Emang lari siapa dari mau kita situ. bahas itu Bang? Kita bahas. Kita mau bahas Joker nggak sih? Kayaknya asik juga tuh ya. Iya. Coba Bahas tampilin dulu Joker. Kita ini dia nih, coba sok agak besar. di zoom nih, zoom. Gimana abang melihat Joker ini Bang? Pahlawan ini nih. Bagi fansnya. Pahlawan bagi fans ya. Bagi fansnya. Kalau bagi saya Joker ini sosok yang membuat mengesalkan. Ngeselin lah gitu, ngeselin. Karena dia mempunyai pandangan pribadi yang menurut dia benar. Gitu. Dia punya peraturan yang dia buat sendiri gitu. Iya. Dan dia merasa paling pintar, dan kepintarannya itu dipergunakan untuk dirinya sendiri. Gitu loh. Artinya ya tidak cocok lah kalau untuk misalnya sosok Joker ini dengan negara demokrasi seperti Indonesia gitu loh. Iya. Kalau saya memperhatikan ini Bang, ini kan senyum-senyum palsu nih Bang. Lucu tapi nampak kayak jahat. Iya. Nampak palsu gitu ya. Iya. Karena saya bukan fans Joker ya. Iya. Tapi senyum yang ditampilkan dari ini yang merah-merah ini kan, lipstick Iya. atau apa kan kita nggak tahu kan. Iya. Ini palsu, padahal dia nggak senyum, tapi terlihat dari jauh itu palsu. Iya. Terlihat senyum. Tajam. Coba, tadi kita udah nge-create juga ada beberapa. Kalau kata orang Batak, Apa tuh? ini ada istilahnya kawan ini. Apa tuh? Meledak, meletup, bam. Karena dia backgroundnya sosoknya kan karakternya dia orang biasa, orang baik, karyawan biasa, introvert. Tapi karena dibully terus, akhirnya dia meledak, meletup, bam. Begitu. Jadi dia ini the silent killer. Bagus lah buat fans-fansnya dia ini nih. Iya. Ini ada kaitannya dengan Politik kita ini. ini dibahas ya. Iya. Coba ada beberapa artikel coba tentang Joker. Mana tadi? Ya. Nih. Jadi kita bisa Sosok dia, ya. bisa ambil pelajaran dari sosok Joker lah. Yang pertama itu cara berpikir dan perencanaan yang tanpa batas, Bang. Paten. Iya kan? Ini banyak positifnya dibanding negatifnya ya sebenarnya. Iya. Yang kedua, manusia adalah tempatnya salah. Oke. Coba kita satu-satu deh. Yang pertama dulu. Oke. Yang pertama apa tadi yang pertama coba? Berpikir. Cara berpikir dan perencanaan yang tanpa batas. Saya Limitless. ingat kalimat dari Gus Romi di podcast kita yang lalu. Oke. Mengatakan ada satu orang yang iya kalau misalkan bertarung Bang, itu nunggu sampai titik akhir Bang. Yang lain udah menganggap ini nggak mungkin. Tapi hanya satu orang ini doang nih
Oke. Yang berharap ini bisa. Jadi dia jadi orang terakhir di laju itu. Oke, optimis ya berarti ya. Iya, ya satu orang itu ada lah pokoknya. Bisa lihat di Gus Romi. Bisa lihat di episode kita sebelumnya. Yang kedua. Manusia dan tempatnya salah. Manusia ada tempat salah, Bang. Gimana, Adalah Bang? tempatnya salah. Betul karena kita ya ada pepatah, jangan berharap terlalu banyak kepada manusia. Ini kaitannya dengan tempatnya salah, ini betul juga ya kan. Jadi terkait dengan politik kita hari ini ya, semuanya bisa berubah. Iya. Dan terkait juga dengan yang pertama itu, bahwa dia pikiran tanpa batas. Iya. Jadi ketika dia tidak mempunyai ketemu dengan manusia yang pemikirannya berbeda, ya anggap itu salah. Iya. Seperti itu, Bang. Iya. Kalau saya berpikir bahwa manusia tempatnya salah itu ada nggak? Ada satu kalimat, saya menganggap ibu ya sebagai ibu saya. Ya saya sebagai anak ya wajar kalau nakal gitu ya. Ya ada lah orang yang ngomong begitu juga ada. Yang ketiga. Saat ini peraturan dibuat hanya untuk dilanggar. Nah, ini kayaknya berat banget nih kalau ini kita ngomong Joker kan? Ini ngomong Joker ini pokoknya ada. Pokoknya. Peraturan dibuat hanya untuk dilanggar. Gimana, Bang? Berarti surat yang dikeluarkan PDIP soal langsung karena ngomongin Joker dulu tanggal tanggal 19 Oktober yang lalu kan, ini kepala daerah ya kan yang milenial tuh dari PDIP, itu yang saya tahu kan. Iya. Menurut informasi itu harus menjadi juru bicara dan juru kampanye terhadap semua kepala daerah. Ya milenial khusus lagi milenial. Aku teringat ini soal peraturan dibuat hanya dilanggar gitu loh. Jadi pasca peraturan yang dibuat ada yang melanggar. Aduh, siapa itu? Nggak tahu lagi. Itu kalau nggak salah yang pas surat itu dikeluarkan langsung dia turun ke jalan masuk stiker ya. Iya. Benar. Lanjutnya. Nomor 4. Betapa kejamnya kondisi masyarakat saat ini, yang lemah akan dihancurkan oleh yang kuat. Waduh. Ya. Ini visioner ini ya. Kayak memang relate banget dengan jangan-jangan Joker ini dari Indonesia. Jadi betapa kejamnya kondisi masyarakat saat ini, yang lemah akan dihancurkan oleh yang kuat. Iya. Ya memang di beberapa negara lain juga begini kan kondisinya. Karena kita di Indonesia juga sedang mengalami hal ini. Menurut masyarakat menurut banyak masyarakat ya. Next. Kecerdasan yang sering disalahgunakan. Kecerdasan yang sering disalahgunakan. Harusnya diganti nih ya. Kekuatan yang sering disalahgunakan atau kekuasaan yang sering disalahgunakan. Gimana nih, Bang? Kalau misalkan kemarin ya, kalau kita akhirnya ke MK nih, Bang. MK itu kan ada, bahkan hakim MK pun bingung kan. Saya bingung, benar-benar bingung dan sebagainya lah. Yang ada Ketua Anwar Usman yang mungkin beberapa ini lagi banyak dilaporkan soal etik dan sebagainya, soal akhir keterlibatan yang dianggap nepotis, ya kan, memutuskan ponakannya karena dia pamannya Gibran. Walaupun yang ngomong bingung juga dilaporkan juga. Iya. Benar. Jadi tambah bingung dia ya kan. Saya nggak salah apa-apa kalau dilaporin. Ini benar kekuasaan yang mungkin salah gunakan. Kalau Joker kan kecerdasan. Nggak usah diedit ini ya. Kalau di Indonesia sebagian masyarakat, bahkan bahasa Gus Romi itu kemarin, tidak ada satupun masyarakat yang menerima hasil daripada keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi sebenarnya kalau kita mau luruskan, Bang, benang birunya, orang yang berkuasa itu pasti adalah orang yang cerdas. Iya. Logik. Ya. Tidak ada orang yang berkuasa itu orang yang bodoh. Gitu loh. Orang-orang bodoh ini bahkan cerdas dengan pintar itu beda loh. Yes, Orang pintar itu menjadi anak buahnya orang-orang cerdas. Betul. Gitu loh. Betul. Kenapa dia? Aku rasa sudah benang birunya sudah pas lah kecerdasan. Kenapa dia tidak buat kekuasaan? Karena si Joker ini kan di dalam filmnya Batman kan orang yang sendirian. Dia tidak berkuasa. Tapi karena kecerdasannya dia menjadi orang yang kuat. Gitu loh.
Dan di bawah juga deskripsinya narasi juga semakin kuat. Cerdasnya tidak pernah kehabisan akal. Nah itu poin-poin juga tuh. Artinya ada yang mendesak-desak dia ya kan, ibaratnya entah ketumnya lah, mau bilang kan ini itu. Wah, aku punya akal nih, punya cara gitulah. Langsung kreativitas bermain tanpa batas. Iya. Tapi kita sampai sekarang belum tahu nih ngomongin siapa ya. Masih Joker. Kita masih ngomongin Joker. Yang kena. Lanjut. Kita masih ngomongin Joker. Waduh. Hidup jangan selalu dibawa serius. Hidup jangan selalu dibawa serius. Iya. Gimana bang? Ojo ke susu. Bukan. Ojo ke susu. Ojo rasa gerusu. Apalagi baper. Apalagi kan Pak Vladimir Putin kan presiden Rusia kan itu kan sebenarnya ya kita bilang kan negara komunis. Tapi kalau udah melucu dia juga gini dia. Presiden Rusia. Ini presiden Rusia. Kalau misalkan bisa dimuat, jadi kemarin juga. Tapi ini kontra dengan statement Menteri Agama, bang, yang mengatakan bahwa jangan pilih pemimpin yang cengenges. Ini juga. Buat siapa dia itu ngomong? Nggak tahu. Nggak apa yang tujuh. Coba lo, yang tujuh lo. Mencari keadilan sejati. Ya, last but not least, ini penting juga buat mencari kita masyarakat. Keadilan sejati. Mencari keadilan versi dia. Iya gitu. benar. Karena kan kalau kita runut dari 1 sampai ke 6, bahwa dia orang cerdas, mempunyai pikiran yang menurut dia benar. Menurut pemahaman dia. Iya. Jadi keadilan versi dia aja berarti ya, versi si Joker aja. Iya. Oh ya, ini dari IDN Times ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman pengen cari. It's not about money, it's about sending a message. Yes. Bukan soal uang, dia nggak butuh uang. Iya. Dia butuh pesan disampaikan dengan caranya sendiri, tanpa melihat batas-batas hukum. Apalagi di Indonesia kita kan negara hukum ya. Jadi ada batasan-batasan gitu loh, seperti itu. Iya. Oke, jadi kita udah ada benang merah. Udah banyak, udah 7 poin. Jadi gimana nih, kita politik hari ini kan nggak jauh dengan Joker tadi ya, nggak jauh beda dengan Joker yang tadi ditayangkan. Poin-poin tadi ya. Poin-poin tadi. Situasi hari ini itu Indonesia dianggap hukum dibuat untuk dilanggar. Dan lain sebagainya, bang. Betul. Atau bahkan ya dalam konteks MK ya itu memang khusus untuk Gibran, bang. Jadi hukum dibuat untuk Gibran, bukan untuk masyarakat. Aku yakin tuh kayaknya ngomong kayak gitu ya. Ya, yang mengajukan adalah orang yang cinta, orang yang mengidolakan Gibran, bang. Dan akhirnya dikabulkan ya untuk Gibran, masa untuk saya. Meskipun dia mengatakan belum pernah ketemu. Si Sakubiri ya? Iya. Oh. Dia bilang seperti itu kan? Main-main nama aja kalau gitu. Dia mengatakan, dan memang langsung gak yang saya belum bersambut pernah ya. bertemu, kata dia. Saya hanya salut melihat anak muda ikut berkontestasi dalam pilpres, ya kan? Iya. Ya artinya ya putusan MK itu ya memang khusus untuk Gibran, untuk meloloskan Gibran supaya bisa maju di pilpres 2024. Artinya itu jangan di pelintir lagi gitu loh. Bahwa karena supaya anak muda punya peluang, itu untuk Gibran itu aja gitu loh. Karena memang Indonesia ini harus dikasih paham gitu loh, bahwa setiap putusannya itu untuk siapa, bukan untuk Indonesia tapi untuk satu orang, yaitu anak presiden namanya Gibran gitu. Dan memang prosesnya sebulan terakhir ini bisa dibilangnya gerak cepat banget ya. Entah siapapun mereka ya. Jadi slogannya Ganjar Mahfud harusnya ke mereka ini ya, ke Prabowo sama Gibran. Gerak cepat menuju koalisi Indonesia Maju. Iya. Tapi kalau kita ngomongin Gibran, beberapa orang mengatakan ke saya itu modal Gibran hanya anak presiden, bang. Emang iya. Selain itu nggak punya modal. Iya, modal dia tuh modal dasar dia tuh anak presiden. Gitu. Makanya saya melihat Pak Jokowi ini sebagai ayahnya. Di beberapa kali kesempatan dulu dia mengatakan bahwa Gibran itu baru 2 tahun, maaf saya koreksi, baru 2 tahun jadi wali kota gitu loh. Tahunnya apa gitu loh. Pak Jokowi selalu mengatakan soal itu ketika Gibran ditawari jadi
baca wapresnya Pak Prabowo, itu sampai ditolak berkali-kali kan, ada yang 5 kali, ada yang bilang 7 kali gitu loh. Tapi endingnya semua masyarakat melihat gitu loh bahwa sekarang Gibran ini menjadi cawapresnya Prabowo. Iya. Sudah deklarasikan. Setelah pengumuman resmi ya. Iya. Meskipun Gibran sendiri belum ngomong ya. Iya. Dan tidak berhalangan hadir. Katanya lagi banyak pekerjaan di Solo, ya kan? Iya, tahun ini juga ya Pak Jokowi ngomong bahwa Gibran masuk untuk jadi cawapres itu nggak logis ya? Iya, nanti kita tampilin cuplikan videonya sedikit ya. Iya. Before afternya persisnya di tanggal, tadi saya lihat di 4 Mei 2023. Belum lama ya, masih tahun yang sama, baru beberapa bulan. Ya itulah politik itu bisa berubah-berubah ya, dinamis sekali ya. Iya. Itu sambil ketawa loh Pak Jokowi menyampaikan. Iya. Gitu. Kalau bisa ditampilkan dong pernyataan video Pak Jokowi itu. Before after ya nanti lah kita tampilkan. Nanti tampilkan. Dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Itu dua tuh bahwa si Gibran tuh masih muda dan masih baru 2 tahun gitu. Baru 2 tahun. Dan dia sendiri mengatakan kan Gibran kan terbentur usia di MK gitu. Dan yang kedua baru 2 tahun di Solo, tahu apa kan gitu. Ternyata ya tidak mungkin lah Pak Jokowi tidak tahu atau Gibran tidak dikasih restu. Artinya kayak cerita Malin Kundang gitu ya. Bahwa si Gibran ini melawan perintah Bapak ya, saya rasa tidak mungkin seperti itu. Iya. Tapi dan video yang tadi akhirnya itu netizen bereaksi sangat keras ya, dalam artian keras ini video yang disebutkan Pak Jokowi di bulan Mei itu yang logis aja lah, anaknya itu dicalonkan sebagai bacawa pres, masih sebagai kepala daerah 2 tahun, masih muda. Kaitannya dengan kondisi politik sekarang ini yang udah declare, ya berarti untuk yang berlogika, deklarasi kemarin nggak usah terlalu diambil pusing. Iya. Mengamini ke Pak Jokowi sebenarnya statement itu. Karena kata bapaknya juga nggak logis kok. Iya, yang nggak logis, silakan. Yang logis skip aja. Iya. Kalau kata video Cokro TV. Iya. Di beberapa momen juga misalkan katakan FX Rudy lah ya kita sebut. FX Rudy menganggap bahwa ini FX Rudy kan orang yang dekat sekali dengan Pak Jokowi. Yes. Iya kan? FX Rudy sangat dekat dengan Jokowi, FX Rudy juga sangat dekat dengan Gibran. FX Rudy juga salah satu ketua DPC PDI di Solo mengatakan bahwa ya dengan Gibran masuk ke diusung oleh Golkar ke Prabowo, atau bukan hanya Golkar lah. PBB juga mengusung, terus Gelora juga mengusung. Koalisi Indonesia Maju. Iya. Ini semakin yakin dan semakin optimis Ganjar Mahfud itu bisa masuk, bisa menang 1 putaran. Jadi ya masyarakat cukup cerdas katanya. Masyarakat cukup cerdas dan kerennya PDI mungkin ya. Ya ini saya bukan PDI tapi kerennya PDI cukup tenang untuk menanggapi hal-hal demikian, Bang. Bagus lah. Tapi satu sisi juga saya melihat bahwa dengan Gibran dari awal sampai akhir kita hari ini sudah tahu diputuskan oleh Prabowo Subianto menjadi wakil presiden ya. Saya semakin yakin bahwa Prabowo Subianto tidak butuh masa dari NU, tidak butuh masa dari Muhammadiyah. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa misalkan? Bang Arif. Prabowo itu awal mulai dengan Muhaimin, PKB. PKB itu partai yang lahir dari Nahdlatul Ulama atau NU lah. Saat masih KIR ya? Habis itu Muhaimin cabut, pindah, ya kan? Yang kedua Erick Thohir, Bang. Meskipun Erick Thohir ini adalah anggota Ansor Banser NU ya, tapi dia diusung oleh partai yang besar dari Muhammadiyah yaitu PAN. Ya? Clear di sini? Muhaimin Iskandar dari basis NU ditolak, Erick Thohir dari basis Muhammadiyah plus NU juga ditolak. Khofifah bahkan Gubernur Jawa Timur yang sangat NU, dia ketua Muslimat juga tidak diambil. Yang sempat dia ramai akan menjadi cawapres Prabowo. Dari 3 ini kan ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Pengalamannya sudah teruji ya kan, soal aktivis dan sebagainya.
Dari sisi usia juga dari sisi usia lebih cukup matang. Iya. Iya, dan Pak Prabowo memilih Gibran. Jadi ya Bang Arif kan bukan joker. Wah, buat batas pemikirannya gitu loh. Nah, makanya kita sampaikan tadi joker itulah joker inilah. Iya, dasarnya itu. Karena itu. dia nggak punya ambang batas. Iya. Gitu loh. Karena menurut dia apa yang dilakukan itu yang benar, dan apa yang dipikirkan orang semua salah. Itulah tadi kenapa kita tampilkan joker tadi. Iya. Ya, saya cukup aneh aja Bang, ketika ada dua capres, ada Anies Baswedan, ya, memilih aktivis dan warga Nahdliyin, yaitu Muhaimin Iskandar, karena dia meyakini betul bahwa saya kurang di Jawa Timur, makanya saya ambillah Muhaimin Iskandar sebagai tokoh yang lahir dari Nahdlatul Ulama. Iya. Yang kedua ada Mahfud MD yang baru saja kemarin dideklarasikan oleh Ganjar misalkan. Mahfud MD juga sama Nahdlatul Ulama juga. Beliau juga pernah jadi ketua Dewan Pembina kalau nggak salah di ISNU Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Iya. Kenapa kok akhirnya ini geng-geng besar ya, kelompok-kelompok besar NU, kelompok besar Muhammadiyah tidak dilirik sama sekali oleh Pak Prabowo dan memilih orang yang kata bapaknya nggak logis untuk nyalon gitu. Iya, betul sekali. Nggak logis untuk calon, tapi dipilih. Makanya abang-abang pernah akan daftar lagi. Lihat nggak video Jokowi adalah kita. Nah sekarang anak Jokowi adalah kita. Di situ Bang Arif. Iya. Tapi gimana menurut Bang Yus ini gimana Bang? Ya ini sebenarnya politik ya kekuasaan ya. Saya belum melihat soal perjuangan ke 2045. Itu adalah tujuan bukan hanya tujuan Pak Jokowi, tujuan kita bersama ya. Makanya saya tadi di awal kita mulai acara ini soal caranya aja gitu. Sebenarnya semuanya udah ketahuan kok. Soal Gibran yang menjadi cawapresnya Prabowo kan sudah lama sebenarnya. Tapi tetap berkelit bahwa inilah, bahwa itulah. Dan Gibran juga pernah mengatakan bahwa saya akan tetap di perintah ketua umum. Itu boleh nanti dicek itu. Tapi pada akhirnya ya dia pindah gitu. Apapun alasannya. Ya. Bahkan seperti yang disampaikan oleh informasi saya bahwa Gibran ini tidak izin ke ketua umum gitu, hanya ke Puan gitu. Bahkan partai-partai lain kayak Golkar, Gerindra mengklaim sudah izin, padahal informasi yang saya dapat tidak ada langsung ke Ibu Ketum, ke Ibu Mega gitu. Bukan saya membela PDIP, ini soal cara, soal kita ya berkawan lah gitu lah. Itu aja sih sebenarnya gitu loh. Kalau info yang saya dapat sebelum akhirnya dikukuhkan Gibran sebagai cawapres, bacawapres Prabowo Subianto, ada salah satu petinggi lah di salah satu partai mengatakan kepada saya bahwa ini fix Eto itu sekitar dua hari yang lalu. Ini fix Eto tadi ya. Erick Thohir dia bilang. Ini fix Erick Thohir. Saya bilang apa betul Erick Thohir, saya bilang. Terus dia jawab Gibran tidak diterima dan tidak diizinkan oleh kiai-kiai khos. Kiai-kiai khos tuh kiai-kiai yang khusus Bang. Kiai-kiai sepuh lah. Jadi Gibran tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan untuk mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Dan ini valid ya, info dari ya A1 lah. Mengatakan demikian. Tapi kok saya akhirnya terkejut gitu. Kenapa akhirnya saya tadi berstatement bahwa Prabowo Subianto tidak melilik, tidak begitu berpikir tentang NU atau basis Islam lah gitu. Kalau misalnya kita mengerucut Bang Jun kan aktivis nih, ya kan. Mahfud MD adalah aktivis HMI, ya kan. Prabowo Subianto adalah aktivis GMNI. Ganjar Pranowo adalah aktivis GMNI. Anies Baswedan adalah aktivis HMI juga. Muhaimin adalah aktivis PMI. Nah ini Gibran dan Prabowo orang yang mungkin tidak pernah menelan pendidikan di kampus Bang. Organisasi. Coba track aja lah. Kira-kira Gibran pernah nggak sih ikut organisasi Cipayung atau enggak? Atau Prabowo gitu pernah nggak? Gitu? Dimana kita itu di Indonesia biasanya muncul dari kalangan aktivis, ya kan?
tokoh-tokoh yang memimpin di Republik lah itu berasal dari organisasi-organisasi. Kayaknya kalau akhirnya Gibran Prabowo yang menang, saya nggak tahu akan seperti apa dan akan dibawa kemana. Bapaknya saja bilang tidak logis kok. Mau dibawa kemana? Yang kedua saya mencermati soal MK, Bang. Mei 2019 kalau nggak salah ya, Jakarta itu ribut carut marut, Bang. Pasca MK memutuskan yang menang adalah waktu itu Jokowi dan Maruf Amin. Iya. Terhitung ada sekitar 9 orang lah tewas dari keributan itu. Bisa dibayangin nggak kira-kira MK ini hari ini aja sudah masyarakat tidak percaya, ya kan? Pemilu besok, siapapun yang jadi MK putuskan, mungkin orang akhirnya nggak percaya. Iya. Saya nggak bisa membayangkan keributan seperti apa yang akan terjadi di antiterasi Indonesia. ya. Antiterasi ya. Iya. Soal ya orang kepercayaan aja udah nggak ada yang tahu, kepercayaan aja udah nggak ada, bahkan nggak ada orang yang mendukung soal keputusan MK dan sebagainya. Dan kaitannya tentang MK, per hari ini kan keluar juga putusan dari beberapa pemohon terkait pasal usia batas capres dan cawapres ya. Akhirnya ditolak tetap di usia ditolak nggak ada batas. Nggak ada batas ya. Yang tadinya permintaan pemohon adalah 70 tahun ya. Iya. Ya kalau Pak Prabowo jadi presiden di 2024 besok, kalau jadi ya. Iya. Pak Prabowo adalah presiden tertua di Republik Indonesia, Bang. Oke. Iya. Soekarno mungkin umur 40-an ya. Setahu saya yang paling tua itu Gus Dur ya, zaman itu ya? Bukan, Gus Dur masih sekitar 50 sekian tahun jadi presiden. Habibie itu jadi presiden di umur 63 tahun. Kalau akhirnya Pak Prabowo jadi, berarti Pak Prabowo adalah presiden tertua di Indonesia. Dan banyak juga orang yang berpikir bahwa ini kalau nanti Pak Prabowo, kita umur nggak ada yang tahu ya. Iya. Habis itu kan yang gantikan wakilnya. Iya. Kita doakan semuanya sehat semua untuk ketiga pasangan ini ya. Artinya memang ya ini adalah sebuah skenario yang yang sebenarnya sudah kelihatan. Tapi tetap diteruskan untuk mencapai tujuan itu. Iya. Itu ya makanya saya berkali-kali bilang soal cara. Iya. Gitu loh. Soal mendapatkan kekuasaan itu ya silahkan saja. Soal kecerdasan. Soal mendapatkan kekuasaan silahkan saja. Tapi kalau soal cara, apalagi kita negara demokrasi yang kita mengadut landasan dasar Pancasila, gitu. Iya. Kita diminta oleh Pak Jokowi untuk saling harga menghargai, hormat menghormati. Iya. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada lagi kepercayaan di antara kita, itu yang bisa disampaikan oleh Bang Arif. Iya. Bagaimana nanti 2024? Gitu. Apakah lebih parah dari 2019? Ya, kita kan nggak mau seperti itu. Iya, harus kita hindari. Tragedi yang kemarin ya, di Pilpres kemarin. Dan menariknya, kalau memang nanti rencana pendaftaran ke KPU Prabowo dan Gibran di tanggal 25 ya, 25 ya. Hari terakhir itu. Sahlah berarti 3 paslon akan bersaing di kontestasi Pilpres 2024 ini. Betul. Bisa hampir dipastikan terjadi 2 putaran ya. Iya. Dan Indonesia harus siapkan anggaran 17T untuk melakukan itu. Dan satu ya yang saya paling sedihkan ya, artinya benar-benar tidak menghargai ketika misalnya Gibran sudah memutuskan gabung ke Pak Prabowo sebagai bacawa presnya, harusnya dia mengundurkan diri sebagai kader, bahkan sebagai wali kota. Tapi katanya udah izin, Bang, ke Puan. Tapi memang belum bersurat. Iya, artinya kan kalau kita secara surat resmi kan kita harus bersurat secara resminya. Iya. Yang saya sampaikan bukan hanya sebagai kader loh, tapi sebagai wali kota. Gitu loh. Sebagai pejabat publik yang diusung oleh partainya. Iya. Itu ibaratnya artinya gini ya, kalau misalnya saya mau pindah silakan gitu loh, tapi ya saya mengundurkan diri, ya kan, saya sebagai wali kota juga jangan tunggu pemecatan karena ini bisa digoreng-goreng nanti. Iya. Ketemunya baik-baik, bisa jalannya juga baik-baik, begitulah kira-kira ya, secara etika ya. Iya. Dan kalau mohon maaf ya kalau saya salah, ya bukan hanya Gibran,
gitu loh. Tapi orang yang membesarkan dia juga gitu loh. Jauh. Neneknya bisa membesarkan dia kan, neneknya bisa membesarkan dia. Iya, itu Si soal Bu. etika ya. Artinya Iya. ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya mengundurkan diri lah, artinya dengan baik-baik gitu kan. Iya. Karena kan Tanggung bang, bentar lagi selesai. sama-sama tahu bahwa PDIP ini dan Gibran ini, ya kita bilang Gibran lah ya, punya pendukung gitu loh, punya pendukung setia ke rumput gitu loh. Iya. Itu aja sih. Dan jangan lupa politisi senior Pandan Ababan juga sudah berkali-kali statement keluarga Pak Jokowi harus sangat berterima kasih sekali kepada PDIP karena ada 7 peristiwa yang bisa dibilang PDIP sangat andil besar dalam mengangkat Pak Jokowi dan juga anak-anak keluarganya menjadi pejabat publik. Dan dengan kejadian sekarang ini muncullah istilah pengkhianatan. Netizen kan rame di situ ya kan. Dan kita juga harus hati-hati juga dalam membaca informasi ini, jangan sampai terjebak juga istilah pengkhianatan ini gitu loh, segala macam. Iya benar-benar. Saya pengen ini bang, saya pengen flashback ke belakang. Dulu itu kalau cerita Opung Panda ya, di bukunya juga kayak ditulis ya. Kemarin saya baca itu sebagai petarung ya. Sebagai petarung. Mesti dibilang judulnya. Mega itu ditipu sama Akbar Tanjung bang. Iya kan, soal presiden. Ya tadinya saya akan kasih semua suara Golkar ke Bu Mega, tapi pada akhirnya kan memilih Gus Dur waktu itu. Pilpres 99 ya? Iya, waktu itu ditipu lah kira-kira ya. Iya. Dan Bu Mega waktu itu kalau nggak salah curhat lah, kenapa ya kita ditipu ya katanya. Ya kita karena nggak bisa nipu, makanya kita ditipu terus gitu. Kalau statement efek Rudi kemarin mengatakan bahwa saya sudah sampaikan ke seluruh kader yang ingin gabung ke PDIP, Anda harus siap dikecewakan. Jadi ini jauh-jauh hari ya sebelum ada apapun. Yeah. Ketika kalian masuk PDIP maka harus siap untuk dikecewakan. Nah, kenapa saya ngomong tentang Golkar di masa lalu? Saya nggak bisa membayangkan kalaupun seandainya Gibran masuk Golkar, ya kan, ini akan ada bahasanya sudah jatuh tertimpa tangga, bang. Oke. Iya kan, sudah jatuh tertimpa tangga dengan Gibran yang tanpa pamit ke Ibu Ketua Umum misalkan memilih Golkar, partai yang dulu pernah punya sejarah nipu Bu Megawati Soekarno Putri. Ini akan seperti apa nih amarah daripada warga perjuangan gitu. Sudah ada yang korban partainya itu. Gimana tuh? Yang 2 tahun itu loh, yang logonya kayak mobil-mobil itu. Mobil-mobil. Mundur dia kan, Iya. Pilgub DKI, ya terakhir sekarang sebagai ketua umum lah. Iya. Ya artinya ya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai itu akan terjadi gitu. Iya. Makanya kita belum tahu ya akhirnya bagaimana lah strategi Pak Jokowi dan juga Gibran ya melihat situasi ini gitu. Ya beberapa ya media-media sosial saya lihat mungkin ada yang mengatakan bahwa ini strategi Pak Jokowi untuk meneruskan IKN gitu kan, supaya apa yang sudah direncanakan tidak tidak diobrak-abrik. Kayak Mas Anies nggak mau nerusin IKN, bang. Ya saya rasa semuanya mau meneruskan juga sebenarnya kan. Amin. Iya. Menuju Indonesia Emas ini kan 2045. apa ya, pembenaran gitu ya. Ibarat saya misalnya mencuri sesuap nasi untuk saya makan, itu kan tetap aja salah misalnya kan. Kenapa tidak minta bahwa saya lapar gitu kan. Iya. Ya, ini kan cuma statement aja, pembenaran. Ya banyaklah sekarang di media-media sosial ya, supaya juga masyarakat nggak gagal paham ya soal politik, soal partai. Dan beberapa kali juga Bang Panda mengatakan bahwa partai itu adalah rakyat gitu. Jadi jangan dibeda-bedakan seperti statement Pak Jokowi yang di Projo ya. Iya. Bahwa yang milih adalah rakyat.
kemenangan adalah milik rakyat. Iya, kalau nggak ada kendaraannya, kalau nggak ada instrumennya, bagaimana bisa menang? Gitu. Makanya itu yang harus masyarakat tahu, bahwa Pak Jokowi ini mulai dari 2005 ya sebagai wali kota, kendaraannya itu ya banteng. Ya kan, bukan pohon beringin, Bang. Atau elang gitu ya. Garuda gitu kan. Iya, dari 2005 ya kan. Dan Bang Panda juga mengatakan bahwa Jokowi ini dalam 5 kali kontestasi ya, baik itu Pilgub, wali kota, maupun presiden selalu menang. Gitu. Artinya ya Berkat banteng. Instrumennya banteng. Bahwa dia punya massa, ya itu dia gitu. Tapi instrumennya kan banteng gitu. Berarti kendaraannya bagus itu barangnya. Iya Kan begitu. Iya. Dan untuk sobat-sobat keadilan juga di podcast ini juga kita mengajak teman-teman semua juga jangan lupa juga politik itu tidak ada yang abadi ya. Betul. Ya, walaupun di perkembangan politik sekarang ini lagi rame-ramenya banyak sekali barisan sakit hati, entah dari warna apapun itu, cuman ya sobat-sobat keadilan semua kita ajak semuanya tetap berpikir cerdas, cermat, dan juga ujung-ujungnya adalah kemenangan rakyat yang utama gitu. Jangan mau tergerus sana, tergerus sini, hati nurani juga tetap harus diutamakan. Betul. Bukan begitu, Bang Bung? Iya. Dan saya juga ingin meneruskan, Bang. Dan memang ini menjadi menjadi yang pertama ya, bahwa seorang kader ya, sampai dia dari wali kota, gubernur sampai presiden sudah dibesarkan sampai sebagai seorang kepala tertinggi ya kan, kepala pemerintahan, kepala negara. Dia dalam tanda konteks tidak ini lagi gitu loh, tidak berpihak. Saya nggak mau bilang mengkhianat ya, tidak berpihak lagi pada partai yang membesarkannya. Tapi apa emang Pak Jokowi memilih Prabowo, Bang? Saya bilang bukan memilih, berpihak. Atau berpihak kepada Prabowo lah. Sebenarnya Pak Jokowi sudah tegas di hari Satri kemarin ya. Semua saya dukung demi Indonesia maju ya, demi kemakmuran Indonesia begitu. Ini yang sering disampaikan sama Bang Panda di beberapa podcast. Nah, ini penting nih. Bahwa mungkin ini menjadi kelebihan atau menjadi kelemahan buat PDIP, satu-satunya partai yang mengusung kadernya ataupun petugasnya menjadi presiden ya cuma PDIP. Yang lainnya semua mengusulkan ketua umum. Tapi itulah orang yang dalam konteks gitu. Kader yang dia besarkan dari wali kota ini segala macam. Prosesnya panjang dan karena hanya PDIP yang mencalonkan presiden, bukan ketua umumnya. Dan bisa dibilang juga hanya PDIP satu-satunya partai yang kadernya diusung sama partai lain ya. Iya. Dicatat ya. Tapi kita tinggal tunggu satu keluarga Pak Jokowi lagi kan. Setelah pertama misalkan Kaisang ini saya yakinkan dia akan memilih Prabowo. Kenapa begitu? Karena Gibran juga sempat ngomong kan bahwa pilihan Kaisang adalah sama dengan pilihan saya gitu. Waktu itu saya berpikir bahwa OKM akan milih Ganjar deh. Kayaknya loh waktu itu ya. Tapi dengan adanya Gibran yang deklarasikan oleh Prabowo sebagai cawapres, maka kita terjawab sudah bahwa Kaisang nanti akan memilih Prabowo Subianto, dan banyak banget flyer yang isinya Prabowo ya kan, di belakangnya ada Pak Jokowi, ada Kaisang, ada Gibran dan sebagainya, ketum-ketum partai, termasuk Grace ya, ada Grace Natali PSI. Yang kedua, saya ingin katakan tinggal satu lagi Bang, ada Bobby kan. Ya kan, ada Bobby. Setelah Kaisang, habis itu Gibran, habis itu Bobby sekarang. Bobby Nasution ya. Bobby Nasution. Apakah dia akan tetap di PDI Perjuangan ataupun akhirnya pindah memilih Gibran? Tapi andai Bobby itu akan tetap di PDI Perjuangan, saya nggak bisa ngebayangin di meja makan keluarga Pak Jokowi itu akan saling membocorkan begitu Bang. Iya kan? Bro Gibran, kata Bobby kan, ini PDI akan bikin strategi begini nih. Karena saya kan jurkamnya nih. Hati-hati kamu. Ya kan? Jadi semua akan dibocorkan mungkin loh. Gibran juga akan bicara A1 juga bilang di meja makan itu. Oh, tapi nggak mungkin. Itu kalau buat saya ya, kalau tidak misalnya saya menjadi mereka, ketika saya pindah partai, ketika misalnya Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, ya
logikanya, baiknya, ya mundurkan diri sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kita menghargai Ibu Mega. Iya. Jadi biarkan perjuangan ini ya sudah berjalan gitu. Mungkin justru itu yang membuat PDI Perjuangan dan juga para barisannya dan pemirsa juga justru angkat topi ya. Justru akan respect ya. Iya. Karena sikap politiknya tegas. Iya, saya mau memilih Golkar sebagai kendaraan politik saya gitu. Cuma baik lagi saya bilang Bang, nanggung. Iya. Ibaratnya berani berbuat, berani bertanggung jawab seperti itu kan logikanya. Iya, ya. Bukan hanya Gibran dan orang yang membesarkannya, termasuk juga iparnya itu juga memang ya sebaiknya ya menghargai ibu ya. Jadi sebaiknya Bobi harus mundur, Bang? Iya, harus mundur. Kenapa mundur, Bang? Kan dia bukan Gibran, Bang. Loh, itu kan bagian dari yang disampaikan oleh Bang Panda, bagian dari permintaan Jokowi ke Ibu Mega. Tapi PDI perlu nggak mecat Jokowi juga? Sekali lagi saya sampaikan, kalau etisnya jangan dipecat, biarkan mereka yang mengundurkan diri. Oh, kalau mengundurkan diri nggak mungkin, Bang. Soalnya itu akan menggerus suara, Bang. Ya itulah makanya nanti akan terjadi, ya kita doakan damai-damai saja 2024. Gitu. Iya. Ada statement dari PDI Perjuangan juga tadi tuh, yang mengatakan Gibran akan segera mendapatkan surat ini ya di berita online kita keadilan.id. Iya. Jadi cawapres Prabowo PDIP segera pecat Gibran. Iya. Ini yang ngomong siapa? Bisa ke bawah sedikit. Ke atas lagi. Jadi Andreas. PDIP akan segera memecat wali kota Surakarta Gibran Rakabuming. Andreas Hugo Pereira. Iya. Disiplin partai ditegakkan. Keputusan partai mengusung Ganjar Mahfud, maka yang bertentangan dengan keputusan partai pasti diproses untuk dipecat oleh partai. Ya sebenarnya surat udah dikonsep waktu Pak Prabowo ulang tahun ke-72, cuma tanggalnya belum dibuat. Masih dikosongin dulu. Iya, cuma itu dia yang saya sampaikan sekali lagi soal cara ya. Artinya sebelum keluarlah surat pemecatan itu, lebih baik mengundurkan diri. Gitu. Ya ibarat kita kerja aja lah, Bang. Gentle. Iya, gentle aja gitu loh. Jangan ini. Tapi kan banyak banget, Bang, anak-anak muda yang berbondong-bondong dukung Gibran. Sepakat nggak sih untuk mewakili muda tuh harus muda? Enggak juga. Itu kan kita aja yang membuat, yang melogokan itu bahwa pemimpin anak muda harus membela yang muda, enggak juga. Bahwa kan sebenarnya kita kan kayak kita misalnya kayak abang-abang lah mungkin ya, masih 30 ke bawah ya. Artinya kan kita butuh masukan dari orang tua juga gitu. Orang tua itu kan orang yang lebih tua. Saya 30 ke atas, Bang. 30 ke atas. 20 ke bawah lagi namanya. Artinya anak-anak muda ini walaupun tidak boleh-boleh saja ya menjadi pemimpin ya, menjadi kepala atau ketua segala macam. Tapi kan dia butuh dukungan, butuh masukan, arahan. Seperti tadi Abang sampaikan soal kelompok Cipayung ya. Ya itu kan sebenarnya kan akar grassroots ya. Artinya dulunya kan kita juga bisa merdeka karena ada kelompok-kelompok Cipayung kan. Iya. Artinya jangan sampai anak-anak mudanya melupakan itu. Itu kan rumput gitu loh. Iya. Sejarah gitu. Nah, anak muda juga kita semuanya milenial, teman-teman sobat keadilan, jangan terjebak tanda kutip di umur ya. Label umur itu ya just usia aja tetap, tapi program-programnya, konsep berpikir, track record itu yang perlu jadi alasan kenapa di antara mereka nanti kita pilih. Nah, begitu. Gue pengen abang-abang dua menanggapi soal abang-abang tiga lah. Soal menanggapi isu dari bukan isu, kalimat dari Pak Ahok dan Pak Jokowi. Pak Jokowi mengatakan bahwa Gibran baru 2 tahun, 3 tahun lah, katakanlah 2 tahun 3 tahunan menjabat sebagai wali kota. Ya nggak logis kata Pak Jokowi. Iya, Mei 2023 ya. Meskipun statement itu dibantah juga dengan ya sebagai orang tua kita harus merestui dan sebagainya ya. Tapi Pak Jokowi sendiri di bawah alam sadar Pak Jokowi mengatakan bahwa ya Gibran belum logis lah gitu ya. Iya. Yang kedua tentang Ahok. Ahok juga mengatakan kemarin ya jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kita memilih pemimpin yang jangan coba-coba. Iya.
Gimana? Abang-abang sendiri gimana? Kalau dari saya yang tadi saya bilang soal statement si Jokowi, Pak Jokowi yang video yang nggak logis itu, berarti bisa dibilang deklarasi atau akhirnya si anaknya Pak Jokowi yaitu Gibran resmi dideklarasikan walaupun belum sah sebelum daftar KPU ya, tapi declare udah terjadi ya. Berita itu hanya untuk yang nggak logis. Karena kalau yang pakai logika skip aja. Iya. Itu kalau dari saya. Dan kalau terkait dari video statementnya Pak Ahok yang dia akan, karena DPD Perjuangan ya, akan memilih Ganjar Mahfud dan jangan coba-coba kata Pak Ahok kepada netizen. Kalau saya sih mengamini itu betul begitu. Tapi kembali lagi kepada masyarakat, pilihlah yang program-programnya itu yang pas. Jangan terjebak sama usia, labelisasi anak presiden, jangan terjebak sama gubernur sudah berpengalaman di Jateng, Pak Ganjar gitu, atau Pak Mahfud yang dibilang sebagai pendekar hukum kata Ibu Ketum, Ibu Mega gitu loh. Kita perlu awas juga soal track record sama program-programnya. Dan di campaign beberapa bulan ke depan semua bisa berubah begitu kalau dari saya. Kalau Bang Manu, nggak jadi ya Bang Manu ya? Kalau saya Bang, lebih melihatnya begini Bang. Apa yang disampaikan Pak Jokowi soal nggak logis dan disampaikan oleh Pak Ahok jangan main-main, itu betul Bang. Karena yang dipilih dan Gibran ini bukan di baca pres, tapi baca wapres. Yes. Gitu loh. Bahwa posisi wakil presiden itu sebenarnya kan posisi yang tidak bisa mengambil kebijakan, tidak bisa ngangkat jaksa agung, tidak bisa ngangkat ketua KPK. Tapi ada pertimbangan Bang. Betul. Bahwa untuk misalnya, makanya saya bilang sekali lagi di soal cara, ini cara memecahkan suara aja. Buat analisa saya ya untuk memecahkan suara PDIP saja gitu loh. Bahwa disampaikan Pak Jokowi sama Pak Ahok itu ada benarnya ya. Saya bilang benar. Karena ini adalah pemilihan presiden. Gibran itu posisinya hanya sebagai wakil presiden. Betul. Bahwa kalau kita bilang pasangan capres bahwa benar. Cuma kan disampaikan itu kan hanya pemimpin. Pemimpin ini kan presiden, bukan pasangan. Itu harus, makanya harus bisa dipahami nih. Ini soal permainan kata-kata ini Bang. Ini soal permainan kata-kata. Jadi makanya kita tuh harus kadang-kadang harus pernyataan tokoh-tokoh politik kita harus cermati benar ya. Betul. Ini sampai itu benar semua gitu loh. Betul. Cuma ketika misalnya kenapa Gibran yang menjadi kader PDIP ya menjadi cawapresnya Prabowo yang adalah di Partai Gerindra dan diusung oleh partai koalisinya Gerindra yaitu Golkar. Itu yang sebenarnya jadi pertanyaan. Betul. Bukan soal logis anak muda, sah-sah saja sebenarnya. Itu hanyalah gimmick aja sebenarnya. Yang disampaikan Pak Ahok juga ya masuk akal. Cuma kan Gibran ini kan sebagai cawapres, bukan capres. Nah ketika dibalikin, misalnya Gibran jadi capres, Pak Prabowo misalnya ya cawapres, nah itu baru yang kita harus seriusin. Gitu. Berarti saya garis bawahi statementnya Bang Junus ini hanya untuk penggerusan suara atau penarikan suara aja. Hanya sebatas itulah permainan cawapres ini dimasak-masak, ditimang-timang siapa yang cocok. Bukan begitu Abang ya? Jadi bukan soal permainan adalah mudah, adalah nggak mungkin, nggak logis. Tapi itu betul. Sebenarnya yang harus kita tanyakan kepada Pak Jokowi ini, kok bisa Pak gitu, Pak Wali yang dia jadi wali kota, kendaraannya PDIP, instrumennya PDIP, sekarang instrumennya Golkar Pak. Itu ada sebenarnya. Atau apapun partainya nanti lah. Berani nggak Pak Jokowi jawab itu? Itu loh. Dia sudah punya kakak sendiri. Anak saya sudah dewasa. Bisa menentukan sendiri. Tugas orang tua adalah mendoakan dan merestui. Arif dan bijaksana ya. Aduh, kayak kita udah ya, kita bahas jokre udah kali ya. Siap. Tapi ya artinya gini ya, kita mau tuh dibuat terang benderang lah. Jangan lagi main-main drama ya, main-main lakon gitu ya. Masih episode awal ini ya. Kita buat drama ini ya. Jadi artinya bukan perang ya, artinya ya namanya kita biar juga
bawah ini, di masyarakat ini ya tidak terjadi lagi. Ya oke lah 2014 2019 kita mengenai soal SARA ya. Takutnya nanti 2024 ketika tidak terang benderang apa yang terjadi coba. Kita nggak tahu loh. Iya. Jangan-jangan lebih parah loh dari 2019 lalu. Indonesia juga antara dirugikan. Iya, korbannya kita juga. Iya. Gitu loh. Betul. Itu saja sih kalau pandangan saya bang-abangnya. Oke. Paten barang itu. Oke, kayak kita cukupkan ya. Iya. Ini udah banyak banget informasi. Nanti ada perkembangan politik baru lagi, kita akan kulas lagi berbagi informasi lagi buat sobat-sobat keadilan semua. Nanti boleh ya teman-teman, sobat keadilan, Joker yang kami maksud itu siapa? Ya, tulis di komentar. Tulis di komentar, Iya. Joker itu Jadi Joker itu siapa sih? sebenarnya? Iya, siap. Oke.